warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi dari teori Guilford. Saya sendiri Adinda dan rekan-rekan saya yang lainnya. Nama saya Halim Iksan Hatwem. Di sini saya akan membagikan tentang biografi dari Joy Paul Guilford. Jadi Joy Paul Guilford adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika. Guilford lahir di Marquette, Nebraska pada tanggal 7 Maret 1897. Guilford banyak meneliti tentang inteligensi manusia, termasuk meneliti perbedaan penting antara produksi divergen dan konvergen. Semasa masih kecil, Guilford memiliki kebiasaan mengamati perbedaan kemampuan di antara anggota keluarganya sendiri. Dan pada saat Guilford dewasa, dia belajar psikologi di University of Nebraska, kemudian melanjutkan pasca sarjananya di Cornell University tahun 1919 sampai tahun 1921. Di Cornell University, Guilford belajar di bawah bimbingan Edward Titchener. Selama di Cornell ini, Guilford juga menjabat sebagai direktur klinik psikologis universitas. Di sini ia banyak melakukan pengujian kecerdasan pada anak. Amanah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Guilford. Teori Guilford banyak berbicara tentang struktur intelijensi seseorang yang lebih mengarah ke arah kreativitas. Guilford membuat suatu model yang menjelaskan tentang kreativitas manusia yang disebut dengan model struktur intelek atau structure of intellect. Dalam model ini, Guilford menjelaskan bahwa kreativitas manusia pada dasarnya berkaitan dengan proses berpikir. Proses berpikir konvergen dan divergen. Konvergen adalah proses berpikir yang memberikan satu satuan jawaban yang benar, sedangkan divergen adalah proses berpikir yang memberikan serangkaian alternatif jawaban yang beraneka ragam. Structure of intellect diilustrasikan oleh Guilford dalam bentuk kubus, di mana masing-masing dimensi mewakili faktor-faktor intelektual yang bersesuaian satu sama lain. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi konten, dimensi produk, dan juga dimensi operasi. Nama saya Yudit. Dimensi pertama yaitu dimensi konten atau isi. Di dimensi konten atau isi mencakup bidang atau tipe informasi dalam operasi yang diterapkan. Dimensi konten atau isi dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah figural, informasi yang berupa figur, nonverbal atau bentuk yang menggambarkan keadaan suatu objek. Dibagi lagi menjadi 2, yang pertama auditory dan visual. Yang kedua ada simbolik, informasi yang diproses di sini dapat mempunyai bentuk yang sama seperti isi figural, akan tetapi arti yang dikehendaki. Yang ketiga ada semantik, informasi yang harus diproses berupa input yang disajikan secara lisan. Yang keempat adalah perilaku, informasi berupa tindakan individu yang isi kemampuan inilah yang dapat disamakan dengan konsep intelijensi sosial menurut teori Thorndike. Selanjutnya, saya Adinda, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang dimensi produk. Dimensi produk adalah hasil pemrosesan yang dilakukan oleh dimensi operasi terhadap berbagai macam bentuk isi informasi. Di dalamnya terdapat 6 komponen, yaitu satuan. Yang pertama satuan. Satuan adalah respon yang berupa respon tunggal. Yang kedua yaitu kelas. Kelas adalah produk kelas berupa satu respon yang dikelompokkan. Yang selanjutnya yaitu relasi atau hubungan adalah produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan yang saling berkaitan. Yang selanjutnya yaitu sistem adalah respon yang strukturnya terorganisasikan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu transformasi. Transformasi adalah perubahan perspektif, konversi, atau mutasi ke pengetahuan seperti membalikkan urutan huruf dalam sebuah kata.
Yang keenam yaitu implikasi, merupakan prediksi, kesimpulan, konsekuensi, atau antisipasi pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Muhammad Satria. Dimensi operasi. Dimensi operasi terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Kognisi. Kognisi merupakan proses penemuan satu informasi, yaitu kemampuan untuk mengerti, memahami, menemukan, dan menjadi sadar. Kedua, ada memori. Memori merupakan kemampuan untuk mengkodekan informasi dan mengingat kembali informasi yang pernah diterima. Kategori memori ini dibagi menjadi memori retensi dan memori reproduksi. Memori retensi yaitu kemampuan untuk menahan atau mengingat informasi. Sedangkan memori reproduksi yaitu kemampuan untuk memproduksi kembali informasi. Yang ketiga ada pemikiran divergen. Pemikiran divergen merupakan proses pikiran terhadap arah yang berbeda-beda dan beraneka ragam dari informasi yang telah ada. 4. Pemikiran konvergen. Pemikiran konvergen merupakan proses menyimpulkan solusi tunggal untuk masalah. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi merupakan proses menilai apakah jawaban yang akurat, konsisten, atau valid. Kelebihan-kelebihan dari teori inteligensi Guilford. Oke, yang pertama, teori ini memberikan implikasi yang penting bagi teori psikologi umumnya, terutama apabila dapat meletakkannya sebagai suatu kerangka pemikiran guna memperoleh pandangan baru terhadap konsep-konsep psikologi seperti proses belajar, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang kedua, dalam pembelajaran, teori ini memberikan implikasi positif berupa pembelajaran yang kreatif. Lalu yang ketiga, model Guilford ini memberikan suatu jalan untuk mengorganisasikan kemampuan-kemampuan dalam kurikulum, terutama pada penentuan kemampuan-kemampuan mana yang perlu mendapat perhatian. Yang keempat, teori ini merupakan mata rantai studi inteligensi dengan menggunakan pengetahuan tentang belajar, psikolinguistik, pikiran, dan sebagainya sebagai pembagian tugas intelektual. Lalu yang kelima, teori ini meliputi bidang-bidang fungsi intelektual yang terlokalisasi dengan sedikit sekali terwakili oleh tes-tes inteligensi standar. Sebagai contoh, banyak tes-tes inteligensi yang hanya mengukur pemikiran konvergen yang hanya memiliki jawaban yang benar. Lalu yang keenam, teori ini mendapatkan penerimaan luas dari para pendidik dan beberapa pihak yang memiliki pandangan kurang menyenangkan terhadap faktor G. Spearman. Kelemahan teori inteligensi Guilford. 1. Teori ini dianggap terlalu berlebihan atau kompleks dan melanggar aturan parsimoni. 2. Kemampuan-kemampuan inteligensi dalam teori ini belum seluruhnya dapat dibuktikan secara empiris. 3. Guilford menggunakan metode relatasi ortogonal, meskipun data dan penelitian yang sebelumnya jelas menurut rotasi miring. 4. Beberapa ahli tidak dapat mereplikasi hasil Guilford pada analisis ulang, mendorong mereka mempertanyakan reliabilitas instrumen itu. Meskipun pada tahun 1985, Guilford merevisi model SOI untuk mengatasi kekurangan ini. Structure of intellect menjadi landasan teori bagi Thorne's Test Creative Thinking atau disingkat dengan TTCT. TTCT merupakan tes yang mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah secara kreatif.